Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-225-M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk video ke-13, pada bagian playlist khusus ahli pertama Pranata Humas ini, kita akan membahas soal-soal yang materi pokok kompetensi teknisnya itu khusus pada komunikasi massa. Dan bagi kalian yang belum ujian dan sampai hari ini masih kebingungan dalam hal penunjang belajar untuk persiapan ujian, kami mau beri rekomendasi buku yang menurut kami sangat membantu dan worth it untuk menunjang persiapan kalian dalam ujian nanti. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar. Dan juga bagi kawan-kawan yang masih ragu-ragu sama soal-soal di channel kami berterima kasih juga nih pada beberapa kawan-kawan yang telah memberi komentar bahwa ternyata video kami membantu dalam ujian mereka, tentunya dengan rekomendasi buku-buku tadi. Oh iya, sebelumnya kami juga mau sampaikan bahwa mungkin ada dari beberapa kawan-kawan yang beberapa hari yang lalu tidak bisa mengakses video kami. Itu karena ada sedikit masalah teknis, dan alhamdulillah sudah bisa teratasi. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Manakah yang bukan termasuk media komunikasi massa? A. Leaflet, B. Televisi, C. Radio, D. Media internet. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu leaflet. Komunikasi massa adalah bidang studi yang berkaitan dengan pengiriman pesan kepada khalayak yang luas melalui berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media internet atau media sosial. Perlu diketahui, kembali kawan-kawan harus mengerti dan mengetahui apa sih itu media massa. Menurut Gerbner, dinukil oleh Ardianto di dalam bukunya, Mass Communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies. Definisi tersebut mengartikan bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Kira-kira ini merupakan definisi komunikasi massa yang paling sederhana. Selain itu, Mulyana juga mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar atau majalah, atau elektronik seperti radio, televisi, berbiaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas. Nah, khususnya serentak dan selintas ini kita bisa lihat pada media elektronik atau media internet seperti medsos dan sejenisnya. Umpan balik atau feedback dari komunikasi massa bersifat delay feedback atau tertunda. Namun pada media baru yang seperti kita tadi katakan itu seperti media sosial, medsos, aplikasi seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, itu umpan balik atau feedbacknya bisa bersifat langsung. Nah, ada beberapa keyword yang bisa kita jadikan acuan untuk komunikasi massa. Itu seperti pesan, media massa, umum, masyarakat, anonim, heterogen, simultan, cepat, serentak, dan selintas. Sedangkan untuk media massanya sendiri, teman-teman bisa lihat gambar yang ada pada video ini. Medianya itu seperti internet, televisi, radio, newspapers, magazines, dan tentunya media-media baru yang belakangan ini masif
berkembang dan masif digunakan oleh khalayak. Nomor 2. Di bawah ini merupakan fungsi komunikasi massa menurut Dominic, kecuali A. Interpretation, B. Education, C. Entertainment, D. Surveillance. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu education. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic ada 5. Yang pertama, surveillance. Yang kedua, interpretation. Yang ketiga, linkage. Yang keempat, transmission of value. Yang kelima, entertainment. Fungsi surveillance atau pengawasan yaitu komunikasi massa. Dalam hal ini tidak lepas dari peranan media massa sebagai watchdog atau anjing pengawas. Dalam tatanan sosial masyarakat, media massa bisa disebut sebagai alat kontrol sosial. Fungsi interpretation atau penafsiran yaitu komunikasi memberi fungsi bahwa media massa sebagai salurannya sedang memasok pesan atau data, fakta, dan informasi dengan tujuan memberi pengetahuan dan pendidikan bagi khalayak. Selanjutnya, fungsi linkage atau keterkaitan atau keterhubungan, yaitu komunikasi massa dalam fungsi keterkaitannya ialah saluran media massa bisa digunakan sebagai alat pemersatu khalayak atau masyarakat yang notabene tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu fungsi transmission of value, yang dimana komunikasi massa sebagai fungsi menyebarkan nilai mengacu pada bagaimana individu atau khalayak dapat mengadopsi sebuah perilaku dan nilai kelompok lain. Itu terjadi karena media massa sebagai salurannya telah menyajikan pesan atau nilai-nilai yang berbeda kepada masyarakat yang berbeda pula atau heterogen. Yang kelima, fungsi entertainment atau hiburan. Nah, media massa sebagai saluran komunikasi massa dapat mengangkat pesan-pesan yang sifatnya mampu menciptakan rasa senang bagi khalayak. Kondisi ini sebetulnya menjadi nilai lebih komunikasi massa yang pasti selalu saja menghibur, sekalipun isi pesan tidak murni menghibur. Nomor 3. Wartawan A dan B bertemu dengan narasumber. Mereka saling berbincang-bincang dengan tujuan mendapatkan informasi dari narasumber. Dari ilustrasi tersebut, aktivitas hubungan media yang dilakukan adalah A. Kunjungan media, B. Konferensi pers, C. Pertemuan media, D. Pemantauan media. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu konferensi pers. Konferensi pers merupakan pertemuan yang dibuat untuk wartawan sehingga mereka mendapatkan informasi terupdate mengenai suatu berita tertentu. Pengertian press conference atau konferensi pers adalah suatu acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, organisasi, atau individu untuk memberikan informasi kepada media massa. Dalam konferensi pers, salah satu unsur terpentingnya adalah awak media yang bertugas meliput seluruh rangkaian kegiatan tersebut untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Hal ini karena tujuan utama dari dilakukannya konferensi pers yaitu menyebarluaskan informasi kepada khalayak umum. Beberapa informasi yang umumnya disampaikan pada saat konferensi pers seperti mempromosikan produk terbaru, menyangkal isu atau berita bohong, menyampaikan hasil kinerja perusahaan atau organisasi, dan sebagainya. Penting untuk diketahui bahwa konferensi pers atau press conference itu berbeda dengan press release. Memang press release dan konferensi pers itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Namun ada perbedaan yang mendasar. Nah, kalau press release atau yang biasa kita kenal dengan siaran pers merujuk pada informasi dalam bentuk berita yang umumnya dibuat oleh humas dari suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada redaksi pers media massa untuk dipublikasikan. Umumnya, press release
Umumnya, press release diberikan saat dilakukannya konferensi pers kepada media yang akan meliput kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar konferensi pers berjalan dengan baik, tidak keluar pembicaraan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dengan begitu, maka peliput berita atau reporter dapat memahami topik pembicaraan yang akan dibahas selama konferensi pers itu berlangsung. Nah, berbeda dengan istilah konferensi pers atau press conference yang mengacu pada kegiatan acara atau memberikan informasi terkait peristiwa, isu tertentu atau hal-hal lainnya dengan mengundang media untuk disebarluaskan kepada publik. Intinya, perbedaan dari press conference dan press release pada berita atau informasinya. Jika press release itu biasanya dalam bentuk tulisan yang diberikan humas kepada media. Sedangkan press conference itu lebih kepada kegiatan acara dalam menyampaikan suatu informasi tertentu. Nah, dalam konferensi pers, humas tidak menulis berita keseluruhan terhadap informasi yang disampaikan, melainkan para wartawan yang bertugas meliput dan menulis berita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber kepada media. Sebagai calon peranata humas, penting untuk mengetahui tahapan melakukan press conference. Yang pertama, itu siapkan narasumber, lalu tentukan jadwal, lalu menentukan waktu dan tempat, kemudian undang media yang berkompeten, lalu siapkan press release-nya. Nomor 4. Seseorang sedang mendengarkan siaran radio yang akan diadakan vaksinasi bagi penduduk di wilayah Toraja. Siaran tersebut merupakan proses penyampaian pesan melalui komunikasi A. Komunikasi intrapersonal, B. Komunikasi interpersonal, C. Komunikasi publik, D. Komunikasi massa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada orang banyak melalui media massa atau media cetak lainnya. Nah, untuk opsi A dan B, saya pikir kawan-kawan semua itu sudah paham karena di video sebelumnya juga sempat dibahas soal-soal yang konteksnya itu menanyakan komunikasi interpersonal ataupun komunikasi intrapersonal. Nah, kira-kira singkatnya komunikasi interpersonal itu komunikasi keluar atau komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi intrapersonal itu komunikasi ke dalam atau seperti bergumam kepada diri sendiri. Kira-kira contohnya atau ilustrasinya atau visualisasinya itu teman-teman bisa lihat pada gambar. Komunikasi publik atau public communication itu komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi publik ini juga sering disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih daripada komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Karena komunikasi publik menuntut persiapan, pesan yang cermat, keberanian dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Untuk pengertian opsi D atau komunikasi massa, sudah kita bahas khususnya pada konteks soal nomor 1 sebelumnya. Nomor 5. Khalayak dianggap aktif dan penggunaan media massa diasumsikan memiliki tujuan. Asumsi di atas merupakan asumsi dari salah satu teori komunikasi massa. A. Spiral of Silence Theory, B. Two-Step Flow Theory, C. Use and Gratification Theory, D. Knowledge Gap Theory. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Use and Gratification Theory.
Nah, penting untuk diketahui bahwa ada beberapa teori komunikasi massa yang umum dikenal. Yang pertama, itu teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory. Yang kedua, teori pengembangan atau cultivation theory. Yang ketiga, teori imperialisme budaya atau cultural imperialism theory. Yang keempat, teori persamaan media atau media equation theory. Yang kelima, teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Yang keenam, teori determinisme teknologi atau technological determinism theory. Yang ketujuh, teori difusi inovasi atau diffusion of innovations theory. Yang kedelapan, teori penggunaan dan kepuasan atau uses and gratification theory. Yang kesembilan, teori pengaturan agenda atau agenda setting theory. Yang kesepuluh, teori media kritis. Yang kesebelas, teori sistem ketergantungan media atau media systems dependency theory atau sering kita kenal dengan dependency theory. Yang ke-12, teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap theory. Yang ke-13, teori sosial kognitif atau social cognitive theory. Yang keempat, teori dua tahap atau two-step flow theory. Yang ke-15, teori studi kultural kritis atau critical cultural studies theory. Yang ke-16, teori kekayaan media atau media richness theory. Yang ke-17, teori konsistensi atau konsistensi teoris. Yang ke-18, teori media atau medium teori. Pada video ini mungkin hanya akan dijelaskan teori-teori yang masuk dalam konteks soal tersebut. Nah, yang pertama itu ialah opsi A, yaitu teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Nah, secara bahasa, spiral yang berarti suatu perputaran lingkaran dan keheningan yang berarti sunyi. Nah, teori ini merupakan salah satu teori dalam ilmu komunikasi yang termasuk dalam khususnya komunikasi massa atau teori komunikasi massa. Walaupun kadang-kadang kita akan menemukan teori spiral keheningan juga dalam komunikasi politik. Nah, selanjutnya teori ini menganggap di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi. Sehingga opini tidak bersifat terbuka atau tertutup, atau apa yang ingin dia suarakan, pendapat atau opininya itu, atau opininya tersebut, itu tidak diungkapkan. Bahasa gampangnya, opininya itu terpendam. Sejarah teori keheningan atau spiral of silence ini, itu pertama kali dikembangkan oleh Elisabeth Noelle Neumann yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis Nazi Jerman yang membenci Yahudi dan mendukung Hitler. Dalam pendapatnya, Neumann menjelaskan bahwa teori spiral keheningan merupakan upaya untuk menjelaskan opini publik dibentuk, dan teori ini hanya berfokus pada opini publik semata. Nah, seperti yang dikatakan oleh Neumann bahwa banyak dari populasi menyesuaikan perilakunya pada arah media, teori ini telah dinyatakan sebagai dasar yang penting dalam mempelajari kondisi manusia. Teori ini juga didapatkan dan terinspirasi ketika Neumann berada di lingkungan Nazi pada masa itu, yang mana banyak orang yang merasa terisolasi opini-opininya ketika mereka ingin mengemukakan pendapat mereka. Sehingga tidak salah jika banyak orang yang mengalami spiral keheningan ini untuk mencari dukungan melalui media massa. Karena teori spiral keheningan ini pada hakikatnya tergantung pada opini yang dipikirkan dan diharapkan dari seseorang atau sekelompok, maka dalam teori ini pun hanya terdapat dua asumsi. Yang pertama, opini yang diterima atau opini yang tidak diterima oleh masyarakat. Dan asumsi yang kedua, yaitu menyesuaikan diri dengan persepsi yang ada pada suatu opini. Sederhananya, jika opini tersebut diterima, maka dia akan menjadi opini yang mayoritas. Sedangkan jika opini tersebut tertolak, maka akan tenggelam dan terpendam dan menjadi minoritas. Nah, kemudian ada kemungkinan dari individu atau sekelompok yang minoritas ini. Pertama, ia atau mereka pada akhirnya akan menyesuaikan opininya terhadap opini yang dominan atau kebanyakan, dan tetap memendam opini mereka dalam keheningan.
Dan yang kedua, mereka berusaha mencari cara agar opini yang dipendam itu bisa kemudian untuk tersampaikan dan tidak dipendam lagi. Kira-kira ilustrasi dari teori ini seperti teman-teman bisa lihat pada gambar. Informasi tambahan, teori spiral keheningan ini atau Spiral of Silence Theory tidak selalu mengalami keminoritasan. Bisa saja mayoritas ketika mendapat dukungan dari media yang mana media menonjolkan sudut pandang tertentu dengan kesesuaian opini pada suatu topik. Namun perlu diingat bahwa media juga tidak sembarang mendukung suatu opini. Mereka melihat opini tersebut layak didukung atau tidak. Nah, selanjutnya, teori dua tahap atau two-step flow theory. Teori dua tahap diformulasikan oleh Paul F. Lazarsfeld dan kawan-kawannya berdasarkan hasil survei terhadap pemilih. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hubungan sosial informal memegang peranan dalam memodifikasi perilaku yang mana masing-masing individu memilah isi media kampanye. Studi ini juga mengindikasikan bahwa berbagai ide atau gagasan seringkali mengalir dari radio dan surat kabar kepada pemuka pendapat dan dari mereka kemudian disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kelompok sosial informal memiliki beberapa tingkatan dalam mempengaruhi orang-orang dan cara mereka memilah isi media dan bertindak terhadapnya. Intinya, teori ini berasumsi bahwa pengaruh dari pemimpin opini atau opinion leader sangat besar terhadap khalayak. Pengemuka atau para opinion leader ini diposisikan bisa menginfluence atau mempengaruhi para pengikut, penggemar, atau orang-orangnya. Contoh sederhananya, yang paling update itu seperti banyaknya influencer yang dipakai atau yang digunakan dalam penyampaian informasi di media sosialnya sendiri. Atau lebih jelasnya, seperti kasus Cristiano Ronaldo yang menggeser minuman Coca-Cola saat konferensi pers di perhelatan Euro tahun 2020. Dan konten dari channel Ferry Irwandi yang membahas tentang bagaimana bahaya atau akibat dari para influencer yang suka atau menerima endorse dari judi online. Selanjutnya ialah teori penggunaan dan kepuasan atau Uses and Gratification Theory. Teori ini dicetuskan oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Mikhail Gurevich. Secara umum, teori ini menggunakan pendekatan use and gratifications. Nah, perlu diketahui sebelum menjadi teori use and gratification, sudah dijadikan pendekatan dalam kajian yang dilakukan oleh Herta Herzog pada tahun 1944. Di mana pendekatan tersebut dilakukan untuk memahami mengapa khalayak secara aktif mencari media yang khusus dapat memenuhi kebutuhannya. Atau bisa dibilang, sebuah pendekatan yang memahami komunikasi massa yang berpusat pada khalayak. Ada 3 macam gratifikasi. Yang pertama, emosi. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiga, wishful thinking. Nah, asumsi dari teori ini, yang pertama ialah khalayak dianggap aktif dan penggunaan media massa diasumsikan memiliki tujuan. Kemudian, dalam proses komunikasi massa, inisiatif lebih banyak berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Lalu kemudian, media massa berkompetensi dengan sumber-sumber lainnya untuk memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya, tujuan penggunaan media massa dapat disimpulkan dari data yang disediakan oleh anggota khalayak. Dan yang terakhir, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. Secara pendekatan, menurut Katz, penelitian tentang media tidak lagi bertumpu pada yang media lakukan terhadap khalayak, namun lebih menekankan apa yang dilakukan oleh khalayak terhadap media. Intinya, teori ini memandang khalayak atau massa itu tidak pasif, tidak seperti teori jarum hipodermik yang memandang khalayak atau massa itu pasif dan tidak berdaya di hadapan media. Tapi teori ini justru memandang khalayak atau massa itu aktif dan ia menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Penting juga untuk diketahui bahwa apa itu konsep khalayak yang aktif. Yang pertama, utility atau kegunaan, di mana media digunakan khalayak dan khalayak menempatkan media ke dalam berbagai fungsi penggunaan. Yang kedua, itu intentionally
atau kesengajaan, yaitu motivasi utama khalayak dalam mengkonsumsi media. Berikutnya ialah selectivity atau selektivitas, yaitu penggunaan media oleh anggota khalayak merefleksikan adanya minat dan preferensi. Dan yang terakhir adalah imperviousness to influence atau ketahanan terhadap pengaruh, di mana anggota khalayak membentuk arti sendiri terhadap isi yang kemudian mempengaruhi apa yang dipikirkan dan dilakukan. Mereka dapat menghindari macam pengaruh media. Sederhananya, teori ini menekankan bahwa khalayak atau massa aktif berperan untuk menentukan media mana yang seharusnya dipilih untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Nah, yang terakhir ialah teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap theory. Nah, tokoh dari teori ini ialah Philip Tichenor, George Donohue, dan Clarice Olin. Asumsi dari teori ini itu ada dua. Yang pertama, bertambahnya jumlah informasi tentang suatu topik menyebabkan bertambahnya kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih dan mereka yang hanya mengetahui sedikit. Jadi, makin bertambahnya informasi itu akan menambah kesenjangan tentang pengetahuan antara yang mendapatkan atau yang bisa mengakses informasi tersebut dan yang tidak bisa mengakses informasi tersebut. Yang kedua, kesenjangan pengetahuan dapat menghasilkan bertambahnya kesenjangan antara orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang rendah dan orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi. Seperti misalkan, orang yang tidak mempunyai akses untuk mengakses informasi, katakanlah orang yang tidak memakai HP terupdate, atau misalkan dia tidak punya kuota karena tidak punya uang untuk membeli kuota, tidak punya uang untuk memasang wifi, itu berbeda tingkat pengetahuannya dengan orang yang bisa beli kuota setiap hari dan punya uang untuk membayar wifi atau berlangganan wifi setiap bulan. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.